Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iputu Andika Saputra. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana konsep penerapan dari 4 teori belajar tersebut. Saya akan menjelaskan dari teori belajar behavioristik. Teori belajar behavioristik adalah belajar itu sendiri merupakan interaksi antara stimulus dan respon. Menurut teori behavioristik, dalam proses belajar mengajar yang terpenting adalah seorang akan dianggap telah belajar ketika sudah menunjukkan perubahan perilaku. Dari teori ini juga, belajar dapat diartikan sebagai stimulus dan respon. Proses yang terjadi antara stimulus dan respon tidak dapat diamati dan diukur. Hal yang terpenting dalam perlu diperhatikan adalah perilaku stimulus dan respon. Maksud apa yang diberikan guru stimulus dan apa yang diterima oleh murid respon harus diperhatikan dan diukur. Hal itu dilakukan karena pengukuran stimulus dan respon merupakan hal yang penting agar dapat mengetahui apakah murid mengalami perubahan tingkah laku atau tidak. Yang kedua, teori belajar kognitif. Secara psikologi, teori belajar kognitif berbicara tentang manusia membangun kemampuan kognitifnya dengan motivasi yang dilakukan oleh diri sendiri terhadap lingkungannya. Inti dari konsep belajar ini adalah bagaimana munculnya dan diperolehnya skemata atau skema atau rencana manusia dalam mempresipsikan lingkungannya dalam tahap-tahapan perkembangan manusia, atau seseorang mendapatkan cara baru dalam memaknai informasi secara mental. Berdasarkan teori belajar kognitif, belajar merupakan perubahan persepsi dan pemahaman. Yang selanjutnya, teori belajar humanistik. Teori belajar ini lebih cenderung melihat perkembangan pengetahuan dari sisi kepribadian manusia. Hal ini karena humanistik itu sendiri merupakan ilmu yang melihat segala sesuatu dari sisi kepribadian manusia. Teori belajar humanistik juga bertujuan membangun kepribadian murid dengan cara melakukan kegiatan-kegiatan yang positif. Hal ini bisa disebut dengan para pendidik atau guru yang mengajar dan mendidik menggunakan pendekatan humanistik. Guru atau pendidik dengan aliran humanistik akan mengutamakan hasil pengajaran berupa kemampuan positif yang dimiliki murid. Teori belajar humanistik lebih menekan pada pembentukan kepribadian, perubahan sikap, menganalisis sosial, dan hati nurani diterapkan melalui materi-materi pelajaran. Dalam teori ini, guru atau pendidik sangat berperan sebagai fasilitator. Yang selanjutnya, yang keempat, teori belajar konstruktivisme. Yang terakhir ada teori belajar konstruktivisme. Berdasarkan alasannya, teori ini sebenarnya bukan bagian dari teori pendidikan, tapi dari teori ilmu filsafat, terutama filsafat ilmu. Dalam ilmu filsafat, ilmu yang dibahas atau dijelaskan dalam teori ini adalah bagaimana proses terbentuknya pengetahuan manusia. Menurut teori konstruktivisme, pembentukan pengetahuan yang terjadi pada manusia berasal dari pengalaman-pengalaman yang telah dilewatinya. Teori ini terus berkembang seiring dengan berjalannya waktu. Dalam perkembangannya, teori ini menerima pengaruh dari ilmu psikolog, khususnya psikologi kognitif Piaget, yang dimana kognitif Piaget sangat berkorelasi dengan psikologis manusia untuk mendapatkan pengetahuan. Jadi, bisa dikatakan bahwa belajar adalah suatu proses yang dilakukan murid atau peserta
didik dalam membangun pengetahuan. Konstruksi berbagai berarti membangun. Jadi teori belajar konstruktivisme suatu usaha yang dilakukan untuk membangun tata hidup yang berbudaya dan modern. Baik, itu saja penjelasan dari keempat teori belajar. Yang selanjutnya saya akan memberikan 2 contoh kasus. Yang pertama yaitu dari contoh kasus teori belajar behavioristik. Dalam contoh kasus teori belajar behavioristik, contoh lain penerapan behavioristik yang terkait dengan penjualan adalah diterapkannya giveaway dengan persyaratan seperti memberikan like. Dalam kehidupan sehari-hari kita membuka media sosial, kita memberikan like, komen, dan share pada postingan sebuah online shop atau postingan yang bermanfaat lainnya. Contoh kasus yang kedua yaitu dari teori belajar kognitif. Dari teori belajar kognitif saya mengambil contoh kasus libatkan siswa dalam berbagai kegiatan seperti memberikan waktu bagi mereka untuk bertanya, kesempatan untuk membuat kesalahan dan memperbaikinya kembali. Seperti kita belajar pada umumnya, guru di depan atau pendidik di depan sedang menjelaskan, kita sebagai murid atau siswa wajib menanyakan apa yang kita tidak ketahui agar bisa dipahami dengan baik. Baik, itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf. Terima kasih.